YouTube loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala wasbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah dan terima kasih kepada keluarga besar Jamaah Asyifa yang udah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di acara Yasinan Rutinitas setiap malam Selasa, sekarang bertempat di rumah saya. Alhamdulillah. Dan utama kepada pimpinannya, terima kasih. Mudah-mudahan diberikan kesehatan semua. Amin. Doa bujangan. Salawat sareng salamnya kita curahkan kepada junjungan baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya, keluarganya, tabi'innya, beserta pengikutnya, kita semua. Dan mohon maaf apabila jamuan saya kurang berkenan di hati jamaah semua, karena kita di sini niatnya talibul ilmi ya, ilmu, mencari ilmu adalah bukan mencari makanan ya. Kalau mencari makanan adalah pasar kanan sembuh. Ada pasar kanan sembuh. Ya iya, kalau cari makanan kita ada di pasar kanan sembuh ya, sok tinggal pilih masing-masing ada. Iya, sok yang belum depanan aja ya sarwa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya serahkan kepada Al Ustaz Bapak Haji Adet. Amin. Bisa dibuat amin ya. Doa bujangan mah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi muwaffiq ila muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata 2 minggu, 3 minggu. Hadis terasna wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in dawa'un wa dawa'u dzunubi at-taubatu. Jadi segala sesuatu pasti aya obatna kan gitu ya. Jadi penyakit naon bae pasti aya obatna. Nah di dia dawa'u dzunubi, obatnya dosa tersebut adalah atau taubat. Dalam mencena orang berbuat dosa, kamari diterangkan bahwasannya walau misalnya jabadil bahri sana dosa tersebut seluas apa saloba buih di lautan, itu pasti ketika taubat maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu jangan sampai orang boga dosa tidak mau bertobat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam at-taubatu tahdimul haubata. Tobat eta bakal ngarubuhkeun kana kaluluputan. Jadi kesalahan gorengan orang itu tobat. Sanaos dohiriyahna. Misalkan ku manusia mah orang teh ketika kita punya kesalahan minta maaf kepada orang tersebut tidak memaafkan tengah hampura, tapi orang tobat ke Gusti Allah, itu Gusti Allah mah apa berarti sudah leburlah dosa kita. Itu mah urusan orang tersebut, namun tidak mau memaafkan. Gusti Allah saja Ghafur Rahim, kenapa kita tidak mau memaafkan? Dosa saku mahalobana lamun taubat ka Gusti Allah, minta hampura ka Gusti Allah pasti dimaafkan. Pikirnya seperti itu. Ketika kita ini sangat benci ataupun sewot pisan ka seseorang, tulina teh orang tersebut minta maaf, lamun menurut nafsu mah aduh aing teh geus sewa teman ya moal ngamaafkeun, itu harus jangan berpikir seperti itu. Kita berpikirnya bahwa Allah tersebut maha ngahampura anu nyiptakeun abeg ngahampura komo urang mah lain saha-saha makhluk Allah. Maka disitulah kita akan memaafkan, harus membuka hati untuk memaafkan siapapun yang berbuat salah kepada kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tubu ilallahi. Sakanjeng Nabi teh geura anjeun tarobat ka Gusti Allah fa inni atubu ilaihi kulla yaumin
mi'ata marrotin. Anjeun para umatku cak Kanjeng Nabi geura tarobat ka Gusti Allah karena kuring bae ge. Teu sembarangan setiap hari itu Kanjeng Nabi tobatna nyaeta 100 kali, membaca istighfar 100 kali. Artinya memberikan gambaran bahwasanya Kanjeng Nabi yang sudah begitu maksum dari dosa, udah mulia, udah suci, setiap poe nate minta hampura ka Gusti Allah 100 kali. Barang urang anu setiap detik, setiap hari tindakan urang kadang-kadang hati urang selalu kotor, pekerjaan orang selalu banyak berlumuran dosa tidak hitung. Nah malas pisan karena istighfar. Kanjeng Nabi sudah maksum dari mungkin lamun cenah urang mah manusia biasa. Gusti Allah sudah maksum teu boga dosa mudah teu nanti aing udah diampura Gusti Allah. Tapi Kanjeng Nabi 100 kali. Jadi tidak sembarangan menyuruh atau memerintahkan umatnya, harus dicontohkan Kanjeng Nabi. Itu setiap harinya Kanjeng Nabi, saya kulla yaumin mi'ata marotin 100 kali istighfar. Harap pentingna harap siangna maka hati kita harus hidup selalu mengingat Allah dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab lamun istilahnya nanti kalau kita ngaji hati gitu kan hati ada pikiran negatif kepada orang, negatif kepada makhluk Allah, itu kan sudah dosa, maka dibarengi selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun apalagi orang-orang biasa, ya para bahasa ulama ataupun mubalik itu mesti kadang-kadang kacaleta tukang ceramah, tukang ngomongkeun batur dan sebagainya. Walaupun bahasanya untuk contoh, kalau memang contoh tersebut ya golongan zaman Kanjeng Nabi, Fir'aun dan sebagainya, Haman dan yang sudah dicontohkan oleh Nabi dan Al-Quran, itu tidak ada masalah. Hanya untuk sekedar contoh, bukan ngomongkeun, itu kan dosa. Jadi sekali deui bahwa Kanjeng Nabi menyuruh kita untuk beristighfar, untuk bertaubat ke Gusti Allah, karena Kanjeng Nabi saja yang dimaksum oleh Allah tidak punya dosa dan tidak punya kesalahan, itu setiap harinya 100 balik, 100 tidak kurang dari 100. Kalau orang setiap hari berbuat dosa tanpa disengaja, kalau disengaja mah nah mungkin karena kita ini tahulah sering ibadah ka Gusti Allah nyaho, tetapi tanpa disengaja itu udah pasti gitu. Wa qala alaihi salatu wassalam, tubu ilallahi wa la tai'asu fa innal ya'sa kufrun. Sakanjeng Nabi oge ngadawuh, geura anjeun tarobat ka Gusti Allah, wala tai'asu jeung anjeun ulah megatkeun rahmat Gusti Allah, adina ulah putus asa. Karena orang yang putus asa tersebut adalah kufrun, kufur. Artinya jangan sampai merasa ketika orang sadaya ngagaduhan dosa yang pikirannya kemarin saja orang yang membunuh 100 orang tapi mau berusaha terus. Terus baik berusaha. Itu karena semuanya atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun tobat itu misalkan ada pemabok, nah banyak wali-wali Allah yang kelihatan tukang mabok, tukang judi, tapi termasuk wali Allah. Ke zaman Nabi Musa saja ada kan kejadian. Gusti Allah langsung manggil, ya Musa tadi nama ya berbuat tidak ada kebaikannya, dia tukang judi, tukang mabok, terus nanti tukang ya mukakan androk dan sebagainya, bercuri perempuan-perempuan di zina dan sebagainya. Akhirnya diusirlah dari kampung tersebut, termasuk oleh Nabi Musa, karena di kampung tersebut diusir, bahasana pimpinan kula diusir, masalah diusir banyak. Akhirnya ketika diusir sampai meninggal, dia karena taubat kepada Allah, ketika digiringkan di akhirat melihat ke belakang, dia melihat, ya Allah, ketika kita merasa dosa, nangis karena merasa dosa, itu bernama kita tuh berbuat dosa. Jadi lamun aya orang
berbuat dosa tetapi tahu dia itu dosa karena tidak bisa meninggalkan karena sesuatu lah kawan. Nah, maka harus bagaimana hati kita tidak menerima, hati kita ulah ke bawah menerima bahwa itu dosa. Itu akan diterima sampai mati sampai ketika meninggal dunia tersebut, orang tersebut karena di masyarakatnya terlihat tidak ada kebaikan sama sekali, malah tukang pengacau, tukang tadi yang disebutkan, akhirnya bagus diurus buah hantu jenazahnya dibuanglah ke tempat sampah. Ke tempat sampah tadi dikuburkan, paling dikuburkan di mandian kan, dibalangkan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menyampaikan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, itu urus jenazah itu di kampung anu datangan." Maka maksudnya diurus ayah wali kami Gusti Allah teh, wali Gusti Allah yang mati tapi di tempat sampah dibuang oleh masyarakat. Akhirnya Nabi Musa datang ke kampung tersebut, nanya-nanya, memang ayah seseorang yang mati di tong sampah di tempat sampah di wetan. Ya, saya itu si zamana sebelum wahai Nabi Allah, teh orang yang durjana, selalu berbuat kemaksiatan, selalu berbuat dosa, tidak ada kebaikannya, pengacau lah, perusak di mata merusak. Akhirnya ngaduri ke Gusti Allah, ya Allah, kenapa kata masyarakatnya pantas itu orang dibuang ke tempat sampah. Guys gini ada sampaikan kepada masyarakat, siapa yang mau mengurusi itu mayit, itu jenazah akan diampuni oleh Allah dosanya. Akhirnya diuruslah oleh Nabi Musa dan masyarakat yang sudah diajak sama Nabi Musa, diurus dimakamkan. Nabi Musa berkata kepada Allah, wahai Allah, bagaimana itu bisa seperti itu? Dia dikatakan wali Allah karena dia bertobat. Dia merasa bahwasanya perbuatannya tersebut sebenarnya dia tuh tidak mau berbuat tapi tidak bisa lari. Memang banyak kejadian minum tetap saya tidak bisa meninggalkan teman. Aku minum tolak belakang kan. Hati mah tidak menerima. Ya, karena keadaan. Akhirnya karena hati ketika meninggalnya tersebut dalam keadaan Allah itu Maha Pengampun dan sebagainya. Akhirnya Allah menerima. Banyak kisah-kisah bahwasanya ada yang ahli ibadah bisa asup neraka, ahli maksiat bisa asup surga. Akhirnya kepada rahmat Allah lah yang kuasa. Jangan sampai banyak memang kisah ketika itu ada seorang yang Allah hidup di tengah-tengah bukit dikelilingi kelautan. Dikelilingi kelautan, tapi selama 500 tahun ibadah ka Gusti Allah. Di sana kalau mau ibadah, dia mau Allah memberikan air yang air tawar di tengah lautan. Jadi lamun sana jangan dahan naon. Ada ayat pelak dalima gitunya, setiap mau makannya ambil dalima, terus nanti mau ibadah ya sholat wudhu di air tawar tersebut di tengah laut. Lah meninggal dunia dia selalu memohon, ya Allah saya ingin meninggal dunianya sedang sujud. Tidak diterangkan dia kawin tidak kawin pun tidak ada masalah, penting taat ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya dia tidak punya diterangkan di dalam kisahnya tersebut, dia tidak punya istri. Taat, ya Allah saya ingin meninggalnya kira-kira tidak menyentuh bumi tapi dalam keadaan sujud. Sampai hebat teman, ketika meninggal akhirnya langsung Gusti Allah masukkan ke dalam surga. Karena rahmat aku Gusti Allah. Jawabnya, tetapi si orang tersebut yang ibadah 500 tahun di tengah-tengah lautan di atas bukit tersebut, jawabnya, ya Allah karena ibadah saya juga 500 tahun. Akhirnya Gusti Allah ditolak, wahai hamba Allah, engkau masuk surga tersebut karena rahmat aku, bukan karena ibadah engkau. Kalau kamu mengakui masuk surga karena ibadah engkau selama 500 tahun, tidak pernah maksiat dah hirupna di dinya. Akhirnya dimasukkan wae malaikat asupkeun, angkat di surga asupkeun kana neraka.
Akhirnya aku selama malam di neraka manggil ya minta ampun Ustaz, ya Allah saya karena rahmat Allah lah saya bisa masuk ke surga. Ini diangkat lagi, diterangkan Gusti Allah, lihatlah kau hiduplah dari lahir ke dunia ini, itu siapa yang menjadikan itu? Karena rahmat Allah, itu karena kepada Allah. Terus nanti yang engkau dikirimkan di bukit, terus nanti saha anu ngajadikeun pelak delima, di mana delima setiap hari aya keluar, padahal mah menurut umum pelak delima itu setahun sekali ya, setahun sekali keluarnya. Bagaimana siapa yang memberikan tersebut air tawar di tengah-tengah laut? Akhirnya Allah lah, semuanya adalah ciptaan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia masuk surga. Maka jangan bangga dengan ibadah, tetapi tetap kita melaksanakan ibadah lillahi ta'ala. Nah, di sini jangan sampai putus asa. Ketika kita terjerumus karena kita manusia biasa, ulah sampai putus asa Gus, yang dihampura Gusti Allah. Pasti Allah Maha Pengampun. Artinya kita sudah udah dalam keadaan ibadah ke Gusti Allah. Ketika ada teman kita yang tidak pernah ibadah, tidak pernah sholat, jol-jol hayang ngadeukeutan urang, kira-kira ulah sampai memutuskan harapan dia. Aduh nya aya mentatoan ku Gusti Allah, tapi ulah sampai geus geer niatnya ibadah. Antara sholat teh aya mentatoan kali udah bising teu sah. Kudu sholat. Kalau memang dia mau sholat dengan lemah lembut terus, ulah sampai terlalu keras bahasan. Oh dia masuk neraka. Neraka bukan sade semua. Kita mah kira-kira orang yang mau bertobat kira-kira dikasih jalan, diajak untuk beribadah. Gitu. Siapapun, orang yang mana baik. Orang yang ngawas itu alhamdulillah Mak Agus ngajak teman-temannya kadang-kadang dalam nama tuh bangkat kan. Nah itu kan dapatkan pahala. Agus pahala Oh namanya Yusuf. Lumayan calo ge. Calo pahala. Tapi kurang kabawa benar amal nah. Mana Bang? Jadi makat baik orang tepat ya. Jadi berteman dengan siapa saja. Berteman dengan siapa saja, tukang mabok, tukang ini, tukang adu dan sebagainya, kira-kira ya dilumai dia ada sugan jalan hidayah dari kita, memang dari Allah. Diajak kalau mau taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Gusti Allah ngampun. Ulah orang muka bawah. Jadi bandingannya kemarin contoh orang yang membunuh 100 orang saja bisa masuk surga diterima tobatna, apalagi misalkan di wilayah akar kemayan hiji Gus aing mah diterima harus dirayu. Karena orang yang putus asa adalah jadi kufur kafir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ajilu bitaubati qabla al-maut wa ajilu bis salati qabla al-faut. Geura anjeun tarobat qoblal maut samemeh pae. Qoblal maut samemeh pae. Duh basa aing mah malah pae ka aing tobat nang geus kolot sih. Ari pae mah teh nyelek kolot teh nyelek orang intinya. Aya misalkan ada paribasa jamaah besok diajak ge salat beug agama. Duh ngora keneh ka aing mah lamun kolot. Bukan paena kolot bareng sukan pae kumaha. Jadi sini cak Gusti bacakan Nabi geura ajilu bit taubati qoblal maut. Cepatlah tobat sampai maut. Wah, anjil lebih salati qoblal faut. Geura salat lamun ngameng adan teh geura salat sampai porot. Itu tanggung keur gawe ye. Kira-kira ulah sampai porot lah bahasana karena orang dia adu tanggung dan beak. Ulah sampai porot lah kira-kira. Kita sudah tahu misalkan. Apa sepeda bahasa. Ulah asar setengah kenal. Ya artinya gini, kalau misalkan bangunan keding kan istilahnya sholat lah gampang. Terus misalkan gawe itu harus sampai jam 5 ya sholat bae lah kan gitu. Iker getar tanggung. Kodok.
Jawa akhir. Godo bae madede. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tubu ila rabbikum qabla an tamutu. Jadi sama jeung di luhur. Geura anjeun tarobat ka pangeran anjeun samemeh maut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.